Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tutorial mengenai analisis yang ada dalam statistik multivariat. Pada kesempatan kali ini, analisis yang akan saya bahas adalah yang pertama, analisis variansi multivariat atau MANOVA, yang kedua analisis faktor, dan yang ketiga analisis K-means cluster. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu MANOVA. Analisis variansi multivariat atau MANOVA adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen yang berskala kategorik terhadap beberapa variabel dependen sekaligus yang berskala data kuantitatif. MANOVA merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance, yang artinya merupakan bentuk multivariat dari Analysis of Variance atau ANOVA. Bentuk multivariat maksudnya adalah terdapat lebih dari satu variabel terikat atau variabel dependen, sehingga uji MANOVA digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap beberapa variabel dependen secara simultan atau sekaligus. Kalau ANOVA itu untuk menguji terhadap satu variabel dependen, MANOVA ini terhadap beberapa variabel dependen. Nah, pada pengujian kali ini, contoh kasusnya yaitu suatu penelitian dengan judul perbedaan kinerja guru dan profesionalitas guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter pada Sekolah Taman Dewasa Sapotia Yogyakarta. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah ada perbedaan yang signifikan kinerja guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Ada perbedaan yang signifikan profesionalisme guru antara tipe kepemimpinan demokratis, permisif, dan otoriter. Kinerja guru dengan tipe kepemimpinan demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Yang terakhir, profesionalisme guru dengan tipe demokratis lebih baik dari tipe kepemimpinan permisif dan otoriter. Nah, langsung saja untuk pengujiannya. Yang pertama, masukkan datanya terlebih dahulu ke dalam program SPSS-nya. Lalu beri nama setiap variabel yang digunakan. Dan karena variabel independennya termasuk data kategorik, maka harus di-coding terlebih dahulu di value. Nah, 1 untuk demokratis, 2 untuk permisif, dan 3 untuk otoriter. Untuk langkah-langkah pengujiannya, pilih menu Analyze, lalu General Linear Model, lalu Multivariate. Nah, pindahkan tadi variabelnya, tadinya seperti ini. Nah, variabel dependennya tadi kinerja guru dan profesionalitas guru, pindahkan ke kolom variabel dependent variables. Lalu untuk variabel independennya dipindahkan ke kolom fix factor. Lalu pilih model, custom. Untuk tipe kepemimpinan atau variabel independennya pindahkan ke model, lalu continue, lalu pilih post hoc untuk uji lanjut, lalu pindahkan ke post hoc test for, dan pada equal variance assume ini pilih Bonferroni dan Games Owl, lalu continue, pilih menu option, pindahkan tipe kepemimpinan ke display means for, lalu pilih pada menu display ini pilih descriptive statistic, observe power, dan homogeneity test, lalu continue. Setelah itu OK. Nah, ini merupakan output dari analisis variance multivariat atau MANOVA. Pada output between subject factor, ini merupakan jumlah datanya dari setiap variabel independen. Untuk tipe kepemimpinan 1, yang satu tadi demokratis jumlahnya ada 30. Tipe kepemimpinan untuk yang kedua yaitu permisif terdapat 30 data. Untuk yang terakhir ada 30 data. Ini output untuk deskriptif statistiknya, bisa kita abaikan, langsung saja ke output multivariate test. Nah, bisa kita lihat pada output multivariate test ini menggunakan 4
4 uji multivariat yang berbeda, yaitu ada Philae test, X lambda, Hotelling test, Royce-Large root. Nah, untuk output ini kita lihat pada baris tipe kepemimpinan. Untuk interceptnya kita abaikan. Nah, bisa kita lihat nilai signifikansinya menunjukkan 0,0 semua, yang mana nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Maka artinya secara keseluruhan terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen terhadap satu set kelompok variabel dependen. Selanjutnya, output Levens test of equality of variance of error variance. Output ini menunjukkan hasil uji homogenitas. Bisa kita lihat dari nilai signifikansinya. Nilai signifikansi atau p-value-nya lebih dari 0,05 untuk kinerja guru. Artinya semua variabel dependennya homogen atau memiliki varians yang sama. Lalu untuk profesionalitas guru, nilai signifikansinya 0,037, yang mana ini kurang dari alfa atau 0,05. Jadi dari output Levens test ini akan digunakan untuk post-hoc, karena jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka nanti post-hoc-nya menggunakan Bonferroni. Sedangkan kalau signifikansinya kurang dari 0,05, maka menggunakan uji James-Howell. Selanjutnya yaitu ada output multiple comparison yang menunjukkan hasil uji post-hoc. Karena tadi kinerja guru signifikansinya lebih dari 0,05, maka yang dilihat Bonferroni. Untuk profesionalitas guru, karena nilai signifikansinya kurang dari alfa atau kurang dari 0,05, maka yang dilihat James-Howell. Nah, ini bisa kita lihat pada kinerja guru untuk Bonferroni. Nah, dia dikatakan ada perbedaan apabila memiliki tanda bintang. Nah, berarti untuk tipe kepemimpinan demokratis berbeda dengan tipe kepemimpinan permisif, dan tipe kepemimpinan demokratis juga berbeda dengan otoriter. Ini berlaku untuk selanjutnya. Yang profesionalisme guru dilihat dari James-Howell. Bisa kita lihat untuk tipe kepemimpinan demokratis dengan tipe kepemimpinan permisif berbeda signifikan, karena bisa kita lihat ada tanda bintangnya. Begitu juga untuk selanjutnya. Nah, untuk analisis yang kedua yaitu analisis faktor. Jadi analisis faktor ini adalah metode yang dapat digunakan untuk pengukuran bermacam-macam variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti tingkah laku, pendapat, intelijensi, personality, dan lain-lain. Tujuan utama dari analisis faktor ini adalah untuk menjelaskan struktur hubungan di antara banyak variabel dalam bentuk faktor atau variabel laten atau variabel bentukan. Faktor yang terbentuk itu merupakan besaran acak atau random quantities yang sebelumnya tidak dapat diamati atau diukur atau ditentukan secara langsung. Nah, di sini ada suatu contoh kasus. Seorang manajer riset sebuah pusat perbelanjaan ingin mengetahui persepsi terhadap pelayanan yang selama ini dilakukan di mall. Ada 6 atribut yang ditanyakan kepada pelanggan yang datang dan diminta untuk menjawab tingkat kepuasan atau persepsi terhadap ke-6 atribut tersebut. Atribut tersebut adalah pelayanan customer service, keluasaan area parkir, kebersihan area belanja, kelengkapan petunjuk arah, kenyamanan area belanja, dan kelengkapan toko. Nah, langsung saja masukkan datanya terlebih dahulu ke program SPSS-nya seperti analisis yang tadi, lalu beri nama setiap variabelnya. Sudah, langsung untuk pengujiannya yang pertama, pilih menu Analyze, Dimension Reduction, lalu pilih Vector. Nah, ini masukkan semua datanya ke dalam kolom variabel. Lalu pilih Deskriptif. Nah, pada statistik ini pilih Initial Solution. Lalu pilih KMO dan Bartlett Test of Sphericity dan Anti-Image.
continue, lalu pilih rotation, pilih yang pada metode ini, pilih yang varimax, continue, lalu pada scores pilih save as variable untuk metodenya regression, oke, continue, lalu oke. Nah, ini adalah output dari analisis faktor. Untuk output yang pertama yaitu KMO dan Bartlett test yang menentukan apakah, jadi output ini menentukan apakah model faktor yang terbentuk itu layak digunakan atau tidak. Nah, bisa kita lihat dari nilai signifikansinya. Bisa kita lihat dari nilai KMO-nya di sini. Karena nilai KMO-nya sebesar 0,652, yang mana nilai KMO ini lebih dari alfa atau 0,05, artinya maka model faktor yang terbentuk tersebut layak digunakan. Jadi bisa langsung dilanjutkan untuk ke output yang lainnya. Setelah pemeriksaan tadi menggunakan KMO dan Bartlett test, dilakukan juga pemeriksaan terhadap anti-image correlation yang ditunjukkan oleh nilai diagonal. Jadi pada output anti-image correlation ini ditunjukkan dengan nilai diagonal dari kiri atas ke kanan bawah yang bertanda huruf A ini. Huruf A ini merupakan nilai MSE atau Measure Sampling Adequacy. Bila nilai MSE-nya ini kurang dari 0,05, maka variabel tersebut sebaiknya dikeluarkan dari sistem dan dianalisis ulang sampai nilai MSE ini lebih dari 0,5. Berdasarkan tabel di sini, bisa kita lihat bahwa nilai MSE-nya ini sudah lebih dari 0,05 sehingga bisa dapat dilakukan analisis faktor. Output selanjutnya yaitu communalities. Tabel ini menerangkan berapa persen faktor atau variabel baru yang terbentuk itu dapat menerangkan varians dari variabel tersebut. Bisa kita lihat untuk variabel customer service ini nilai communalities extraction-nya sebesar 0,653, artinya sebesar 65,3% faktor yang terbentuk mampu menerangkan varians. Begitu juga untuk parkir yaitu sebesar 59,4%, kebersihan di mallnya sebesar 63%, dan selanjutnya berlaku untuk variabel yang lainnya. Lalu untuk total variance explain, jadi total variance explain ini menerangkan nilai persen dari variance yang mampu diterangkan oleh banyaknya faktor yang terbentuk berdasarkan nilai eigenvalue-nya. Nilai eigenvalue ini menggambarkan kepentingan relatif setiap faktor dalam menghitung variance dari keenam variabel yang dianalisis. Nilai eigenvalue untuk faktor 1 adalah sebesar 2,124. Nilai eigenvalue untuk faktor 2 yaitu sebesar 1,405 dan seterusnya. Secara umum, banyaknya faktor yang harus diambil berdasarkan nilai eigenvalue lebih dari 1, sehingga pada pengujian kali ini mengambil 2 faktor dalam kasus ini, yaitu faktor 1 dan faktor 2. Besarnya varians yang mampu diterangkan oleh faktor baru yang terbentuk bila hanya mengambil faktor 1 yaitu sebesar 35,401%. Sedangkan bila mengambil 2 faktor yaitu faktor 1 dan faktor 2, maka besarnya varians yang mampu diterangkan oleh faktor baru tersebut sebesar 58,810%. Selanjutnya yaitu output rotate component matrix.
yang mana menunjukkan nilai loading faktor dari setiap variabel. Di loading faktor ini besarnya korelasi antara faktor skor dan variabel dari masing-masing variabel tersebut. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa faktor 1 ini diisi oleh atribut area parkir, kebersihan area belanja, kelengkapan petunjuk arah, dan kelengkapan toko. Untuk faktor 2 diisi oleh pelayanan customer service dan kenyamanan area belanja. Nah, analisis yang terakhir yaitu analisis K-means cluster. Di analisis K-means cluster adalah salah satu analisis cluster non-hierarki. Analisis ini merupakan analisis statistik yang berguna untuk mengelompokkan sejumlah objek ke dalam jumlah kelompok yang sudah ditetapkan, di mana karakteristik objek hanya dikelompokkan berdasarkan variabel tertentu. Akan tetapi, karakteristik latar belakang objek belum diketahui dengan pasti. Analisis ini sangat efektif dan efisien jika digunakan untuk mengelompokkan objek yang berjumlah besar. Berdasarkan pengalaman, K-means cluster ini digunakan untuk objek yang berjumlah lebih dari 100. Selanjutnya, untuk analisis K-means cluster, terdapat suatu kasus untuk mengelompokkan provinsi-provinsi yang ada di Indonesia berdasarkan jenis lantai rumah yang dihuni oleh penduduk. Pertama, masukkan dulu datanya ke dalam SPSS seperti ini, lalu beri nama setiap variabelnya, dan selanjutnya pilih menu Analyze, lalu Classify, lalu K-means cluster. Nah, ini masukkan semua variabelnya ke dalam kolom variabel, lalu untuk provinsi sebagai pembeda ke dalam label case by. Nah, di sini number of cluster ini menunjukkan berapa banyak cluster yang ingin dibentuk. Pada pengujian kali ini, cluster yang ingin dibentuk sejumlah 4. Lalu pilih save. Checklist untuk pilihan cluster membership dan distance from cluster center, lalu continue. Lalu pada option, aktifkan initial cluster center, unvoteable, dan cluster information of each case. Lalu continue, lalu OK. Ini merupakan output dari analisis K-means cluster. Nah, untuk output iteration history menunjukkan berapa banyak iterasi yang dilakukan untuk membentuk suatu cluster tadi. Dia ada 4 cluster yang terbentuk dengan 2 iterasi. Lalu untuk cluster membership, output cluster membership menunjukkan keanggotaan dari masing-masing cluster. Untuk provinsi Aceh masuk ke cluster 1, Sumatera Utara masuk ke cluster 1, Kepulauan Bangka Belitung masuk ke cluster 2, dan seterusnya. Selanjutnya, untuk output final cluster center menunjukkan rata-rata variabel dari tiap cluster yang ada. Untuk cluster pertama atau cluster 1 terisi dengan provinsi yang memiliki proporsi penduduk dengan jenis lantai yang dominannya semen, dilihat dari nilai yang tertinggi. Untuk cluster 2 terisi oleh provinsi yang memiliki proporsi penduduk dengan jenis lantai yang dominannya keramik. Untuk cluster 3 terisi dengan provinsi yang memiliki proporsi penduduk dengan jenis lantai kayu yang tertinggi. Dan untuk cluster 4 terisi oleh provinsi dengan proporsi penduduk yang relatif sama dengan jenis lantai kayu dan tanah yang cukup banyak. Output table distance between final cluster center menyatakan selisih jarak antara tiap cluster dengan cluster lainnya. Semakin besar selisihnya, maka perbedaan antara setiap clusternya semakin jauh.
selanjutnya tabel ANOVA. Tabel ANOVA menggambarkan apakah terdapat perbedaan rata-rata proporsi pada jenis lantai penduduk yang ada per satuan variabel. Dari nilai signifikansi, bisa diketahui bahwa variabel yang signifikan adalah keramik atau marmer, semen, dan kayu. Untuk output yang terakhir yaitu number of cases in each cluster, di mana output ini menunjukkan banyaknya anggota tiap cluster. Cluster 1 terisi oleh 16, cluster 2 sejumlah 9, cluster 3 5, dan cluster keempat 4 anggota.